Viral di media sosial, Wakil Bupati Pidijaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG di Desa Sagu. Setelah mendapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung mengklarifikasi dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial saat Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Tringadeng, Pidijaya Aceh. Saat terlibat pembicaraan serius dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan tangan ke arah kepala SPPG Muhammad Reza yang langsung dilerai relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri menilai nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringadeng. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Tringadeng. Pasca kejadian, Reza bersama koordinator Pokja Kecamatan dan relawan SPPG melapor ke kantor Bupati Pidijaya. Bupati dikabarkan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara internal. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pengukuran ulang lahan sengketa di kawasan Tapakuda, Kota Kendari berujung ricuh. Sejumlah warga menolak kehadiran tim Pengadilan Negeri Kendari yang akan melakukan pengukuran, hingga petugas terpaksa dievakuasi menggunakan mobil barakuda. Pemetaan ulang yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendari di Jalan Tapakuda, Kota Kendari, Kamis siang berujung ricuh. Kericuhan berawal saat juru ukur dan petugas sita Pengadilan Negeri Kendari hadir di lokasi lahan sengketa antara warga dan pihak pemohon Adi Jaya. Situasi mulai tak terkendali saat juru ukur akan melakukan pengukuran dan dihalangi warga, sehingga tim Pengadilan Negeri Kendari terpaksa dilarikan dengan mobil barakuda. Pemilik lahan mengaku pengadilan seharusnya tidak melakukan pengukuran ulang sebab hak guna usaha milik pemohon telah berakhir sejak tahun 1999. Dan saat ini lahan telah dikuasai warga serta sudah bersertifikat. Jadi bahwa dengan hadirnya tadi Abdi Jaya bin Lode Hatal ini, kenapa kemudian kita tolak? Karena kita berdasarkan dudukan hukum, seperti yang jelaskan oleh kuasa hukum kita tadi, kami menolak kuasa tering itu karena Abdi Jaya ini bukan orang yang berperkara di perkara 48 PDT. Ya. Sementara itu, kuasa hukum salah seorang warga menjelaskan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan karena terdapat hambatan baik dari sisi hukum maupun fakta di lapangan. Pemohon eksekusi yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik HGU itu, HGU atas nama Koperson, itu sudah habis masa berlakunya di tahun 99. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah atau di peraturan yang terbaru ini, bahwa HGU yang berakhir masa berlakunya itu secara otomatis tanah itu kembali menjadi tanah negara. Usai tim Pengadilan Negeri Kendari dievakuasi, warga yang melakukan aksi penolakan pengukuran ulang pun bubar. Pihak pengadilan masih berupaya menjadwalkan kembali pengukuran ulang lahan sengketa tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya, guru madrasah tuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Tinggal satu langkah lagi. Di mana Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3K-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah stasiun Gambir menuju jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Guru madrasah se-Kabupaten Bogor juga berunjuk rasa menuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Para guru mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulannya. Massa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, tidak akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus-menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Juri Ardiantoro menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru terkait nasib yang kerap mendapat diskriminasi dibanding guru sekolah umum. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ya, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana
proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan Pemirsa, ongkos haji tahun depan turun tipis sekitar 2 juta rupiah. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji membayar sekitar 54.200.000 rupiah. Pemerintah juga memutuskan waktu tunggu berangkat haji dipukul rata 26 tahun. Calon jemaah haji yang berangkat tahun depan cukup beruntung. Komisi 8 DPR dan pemerintah sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun menjadi 87,4 juta rupiah atau turun sekitar 2 jutaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, ongkos haji yang harus ditanggung calon jemaah haji tahun depan sekitar 54.193.000 atau sekitar 62% dari total BPIH. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, akomodasi, dan biaya makan selama ibadah haji. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,50 rupiah. Meski ongkos haji turun, calon jemaah haji berharap kualitas layanan jemaah terus meningkat, bukan malah turun alias seadanya. Tak hanya soal ongkos haji, DPR dan pemerintah juga memutuskan waktu tunggu haji bakal dipukul rata 26 tahun untuk seluruh provinsi. Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya, di mana perhitungan waktu tunggu berdasarkan proporsi daftar tunggu kuota haji di tiap provinsi. Dengan ketentuan lama itu, waktu tunggu haji di beberapa daerah bisa mencapai 40 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Ahzar mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI Ampuri ingatkan umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umrah. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik, sehingga memadukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah.
sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi, sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut perbandingan biaya umroh mandiri dan melalui Biro Perjalanan 2025. Untuk umroh mandiri, harga tiket pesawat pergi pulang sekitar 16 juta rupiah. Sementara itu, biaya menginap di hotel mulai dari 2,5 juta rupiah per 5 malam. Kemudian biaya transportasi lokal sekitar 3 juta rupiah. Konsumsi harian membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Lalu visa dan paspor sekitar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Sehingga total yang dibutuhkan mencapai 28 juta rupiah. Sementara itu, untuk biaya umroh menggunakan biro perjalanan atau travel memiliki tarif bervariasi tergantung jenis paket yang dipilih. Paket reguler mulai dari 24 hingga 29 juta rupiah. Paket premium 28 juta hingga 39 juta rupiah. Kemudian untuk paket spesial Ramadan, Muharram atau keberangkatan Jumat 32 juta rupiah. Dan paket eksklusif mencapai sekitar 100 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa biaya umroh idealnya berada pada kisaran 23 juta rupiah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang referensi biaya penyelenggara ibadah umroh.